Catholic values. A lot depends on what for this particular group of students. And of course, it's imperative. and it can be something terribly simple. It doesn't have to take a lot of time. Quick anecdote, I gave a workshop on it. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Kita akan mulai kuliah kurikulum dan pembelajaran PAK sekolah. Dan pagi ini saya akan memperkenalkan seorang pribadi yang luar biasa, namanya Thomas Groom. Pemikiran Groom lah yang akan kita dalami di dalam topik pertama, bagian pertama tentang pendidikan agama Katolik. Inilah sosok Thomas Groom. Sosok Groom yang saya kenal secara pribadi. Orangnya amat ramah, hangat, mudah bersahabat, dan yang pokok saya mengalami punya perhatian pada mahasiswa internasional seperti saya saat saya belajar pendidikan agama di Boston College, Amerika. Saya mengenal Groom sebagai orang yang sungguh beriman Katolik tentu. Karena imannya yang sangat mendalam, Groom menghormati orang-orang beriman lain, dan bahkan Groom siap belajar dari kekayaan iman mereka. Groom adalah dosen yang mumpuni, profesional, berintegritas, dan bahkan punya hati. Itu yang penting. Karena itu Groom adalah dosen favorit baik untuk mahasiswa tingkat sarjana maupun mahasiswa pasca sarjana. Orang ini, Groom, sangat berjasa mengembangkan Institut Pendidikan Agama dan Pelayanan Pastoral tempat saya kuliah, sampai institut ini dikenal di seluruh dunia. Beliau memang tokoh besar dunia dalam bidang pendidikan agama. Pengaruhnya sungguh mendunia. Diundang di mana-mana ya. Di Eropa memberi kuliah tentang pendidikan agama, di negara-negara bagian di Amerika, juga di Australia, di Hong Kong, Pakistan, Filipina. Bahkan pernah saya mengundang ke Jogja, beliau sudah sanggup, tetapi karena ada masalah terus tidak jadi. Groom juga penemu dan pengembang katekese model berbagi atau disebut Share Christian Praxis, SCP. Berkali-kali Thomas Groom menegaskan bahwa pendidikan agama dan katekese saling memperkembangkan. Ini buku-buku terkenal Thomas Groom. Saya ambil hanya 6. Dan nanti akan saya perkenalkan secara singkat. Buku yang akan kita dalami adalah buku pertama dan kedua, Christian Religious Education dan Sharing Faith. Tapi juga buku kelima, tapi yang utama 1, 2. Dan ada ilustrasi yang ketiga, itu Educating for Life.
Nah sekarang biografi singkat Groom. Ia lahir tanggal 30 September 1945 di Dublin, Irlandia Utara. Pada keluarga besar, saudara-saudarinya berjumlah 9. Sejak kecil, Groom mendapat pendidikan iman Katolik yang kokoh dari keluarganya yang juga sangat Katolik, terutama ibunya. Dari ayahnya, Groom belajar tentang perjuangan demi keadilan sosial dan kebebasan. Sedang dari ibunya, ia belajar tindakan belas kasih, kepedulian pada yang menderita, memiliki hati yang besar, dan iman yang hidup. Teman-teman, maaf mungkin supaya suara saya lebih jelas, saya akan lepas masker. Ini tidak ada kerumunan. Kemudian berikutnya, sejak pendidikan dasar, ia selalu sekolah di sekolah-sekolah Katolik. Tahun 64, Groom menyelesaikan sarjana filsafat S1 di St. Patrick, Carlow, dan tahun 68 mendapatkan S2 di bidang teologi, juga di Seminari Carlow, Irlandia. 16 Juni 68, sesudah ditahbiskan sebagai imam di Katedral Carlow, Groom mendapat penugasan untuk keuskupan kota Dodge, Kansas, Amerika. Tugas pertamanya adalah membuat program pendidikan agama Katolik anak-anak sekolah dan katekese orang muda. Karena tugasnya tersebut, Groom melanjutkan kuliah pada bidang pendidikan agama Katolik di Fordham, tempat Romo Hendra kuliah, dan berhasil mendapatkan gelar master tahun 73. Di Fordham, maksud saya Universitas Fordham, karena pengaruh positif dari para profesornya, Groom semakin yakin, ini penting, Anda harus ingat baik-baik bahwa Pak harus mengembangkan kemanusiaan dan berjuang demi terwujudnya nilai-nilai kerajaan Allah, cinta kasih, keadilan, pengampunan, ketentraman, persaudaraan sejati, dan lain sebagainya. Elis Nielsen, tokoh PAK dari agama Protestan, mengundang Groom untuk mengambil program doktor di bidang PAK di Columbia Teachers College di New York, dan ia selesai mendapat gelar doktor tahun 1976. Sekarang beberapa tokoh yang mempengaruhi pemikiran Groom ya, terutama berhubungan dengan pendidikan agama Katolik. Pertama tadi sudah sebut Nelson atau Elis Nelson, membantu Groom semakin menyadari bahwa tempat utama PAK adalah komunitas. Komunitas merupakan pelaku sekaligus sumber belajar. Tokoh berikutnya saya sebut aja Hopner, memberi inspirasi bahwa PAK dan katekese tidak cukup hanya dipahami sebagai proses sosialisasi ke dalam komunitas, melainkan juga harus menjadi proses pendidikan yang kritis. Hopner juga memperkenalkan Groom pada tokoh besar namanya Gustavo Gutierrez sebagai bapak teologi pembebasan. Bukan hanya itu, Groom juga memperkenalkan Habermas, tokoh pendidikan dengan pendekatan kritis. Karena itu Groom menegaskan bahwa
tepat harus bersifat kritis, membantu peserta didik berpikir kritis, berpikir sendiri, dan bertindak sebagai orang-orang yang merdeka. Tokoh lain, misalnya Harrison, waktu dia mengambil program doktor, memperkenalkan Groom dengan teolog-teolog feminis dan mendukung Groom untuk terus mempelajari teologi pembebasan. Gutierrez, juga Sobrino, memang ini nama-nama besar ya yang saya sebut. Kalau Anda nanti berminat, boleh saja berdialog dengan saya. Groom juga tertarik mempelajari teolog pembebasan dari orang-orang kulit hitam, misalnya James Cone, kemudian Robert. Dan yang penting, Groom juga tekun mendalami pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan yang harus bermanfaat dan berperan mengembangkan dan membebaskan. Dari Freire, Groom itu menegaskan bahwa pelaku pendidikan adalah siswa yang harus dihormati sebagai subjek. Masih ada tokoh-tokoh lain juga perlu saya sebut, misalnya Martin Buber, seorang filsuf religius dari bangsa Yahudi, kemudian teolog-teolog Protestan lain, misalnya Paul Tillich, Karl Barth, Richard Niebuhr, dan sebagainya. Sekarang karya beliau di tempat beliau bekerja di Institute Religious Education dan Pastoral Ministry, Boston College. Beliau menjadi salah satu dosen Fakultas Teologi di Boston College, tapi lebih-lebih di Institut Pendidikan Agama dan Pelayanan Pastoral. Tahun 1999, beliau dikukuhkan sebagai profesor di bidang PAK. Kemudian dia menjabat direktur cukup lama, 03 sampai 08. Dan sekarang institut saya, tempat saya dulu belajar itu merger menjadi School of Theology and Ministry. Departemennya tetap pendidikan agama dan pelayanan pastoral. Tahun 2015, Groom menjadi ketua gereja pada abad ke-21, Church in the 21st Century. Ini tokoh-tokoh ketika saya belajar di Boston College, kolega dari Thomas Groom. Tidak saya sebut saja karena tidak terlalu penting untuk Anda. Tapi yang perlu Anda ketahui, setelah 17 tahun sebagai imam, Groom mendapatkan dispensasi resmi dari Vatikan untuk meninggalkan imamatnya. Dia tidak lagi sebagai imam, tapi ahli PAK dan katekese. Bahkan menikah dengan Colin Griffith, istrinya juga ahli PAK dan sekaligus spiritualitas, alumni Harvard. Dikaruniai satu anak laki-laki namanya Teddy Groom. Kemudian karya besar lainnya sebagai ilmuwan PAK. Tadi buku-bukunya sudah saya sebut. Buku pertama namanya Pendidikan Agama Kristiani. Ada beberapa pokok yang ditekankan, nanti akan kita pelajari. Seperti seorang wartawan, dia mengajukan 4 W dan 1 H. W pertama, apa itu? Itu berarti bicara mengenai hakikat. W kedua, why. Untuk apa? Apa tujuannya? W ketiga, di mana? Where?
Kemudian W terakhir, who, siapa pelakunya, dan satu H, how, bagaimana PAK dilaksanakan. Yang jelas ini diikuti oleh prodi ini yang memahami berdasar pemikiran Groom, PAK itu merupakan perpaduan antara teologi dan pendidikan. Maka di prodi kita Anda banyak belajar teologi dan pendidikan. Kuliah kita meyakini bahwa PAK di sekolah memang mendasarkan pada buku pertama pemikiran Groom tadi. Sekarang karya yang lain, secara singkat saja, itu untuk SCP ya, karena Groom juga yakin ada perpaduan antara pendidikan agama Katolik, konteks sekolah, dengan katekese, konteks paroki. Maka ia menulis buku namanya Sharing Faith. Lengkapnya, Sharing Faith, pendekatan utuh, komprehensif untuk pendidikan agama. Dalam buku ini, Groom mengembangkan sebuah model katekese yang holistik yang ia beri nama Share Christian Praxis. Model SCP akan kita modifikasi, akan kita sesuaikan menjadi pendekatan kateketis. Salah satu model PAK kecuali pendekatan saintifik. Kemudian buku yang ketiga namanya visi spiritual untuk setiap guru dan orang tua. Nah, itu nanti akan kita lihat bagian awal ketika Groom berkunjung ke Pakistan, bahwa PAK itu bervisi spiritual. Juga pada buku ini dia menegaskan bahwa PAK itu adalah pendidikan untuk hidup atau education for life. Dan PAK itu memperkembangkan baik kepala, head, hati, heart, dan hands. PAK demi perkembangan spiritualitas adalah anugerah Tuhan. Dan karya yang lain, yang keempat, buat make us Catholic, apa yang membuat kita Katolik. Ya, kalau ini anugerah Tuhan dan sekaligus tanggapan kita. Dan kelima, judulnya Will There Be Faith. Ini buku yang sangat menarik, tapi sebetulnya kajian ulang tentang pendekatan SCP, ya, Share Christian Praxis, tapi juga perkembangannya. Saya rasa teman-teman begitu perkenalan saya dengan Thomas Groom. Semoga Anda punya sedikit wawasan siapa yang akan kita pelajari di dalam bagian pertama dari kuliah kurikulum dan pembelajaran PAK. Terima kasih. Sampai berjumpa di topik berikutnya. Catholic values. A lot depends on what, To this particular group of students. And of course, it's imperative. and it can be something terribly simple. It doesn't have to take a lot of time. Quick anecdote, I gave a workshop on it.